Outsit juga mewakili Panitia Webtoon 2023 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ali Topan yang merupakan owner dari PT Kultur Jaringan Indonesia, ya, yang bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Bapak Ali Topan merupakan alumni biologi yang sukses mengembangkan kultur jaringan anggrek. Salah satunya ya dari usahanya adalah di kultur jaringan anggrek, dan selalu mensupport setiap kegiatan dari kelompok studi Dark Orchid. Karena kelompok studi Dark Orchid ini salah satu pionirnya adalah kalau Ibu menyebutnya Mas ya, salah satunya adalah Mas Ali Topan. Mas Ali Topan, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Makasih, Bu. Ya, matur nuwun ya Mas ya, selalu mensupport kegiatan adik-adik di Dark Orchid. Nah, Bapak Ali Topan ini sedang kuliah S2 di UGM sambil terus mengembangkan usahanya. Ini kayaknya perusahaan baru ya, Mas Ali ya. Iya, Bu. Lagi matching sama salah satu pengusaha di Surabaya. Oh, alhamdulillah. Ini yang di Gunung Kidul itu, Mas. Ya, Gunung Kidul, Bu. Jadi kantor pusat ada di Malang Selatan, berbatasan dengan Lumajang. Namun kami lagi membuka di wilayah Jogja, nanti akan di Semarang. Jadi ini untuk target goal-nya kita di tanaman kentang, Oh terus ya. pisang, sama rumput laut, Bu. Oke, yang PT Muryasari tapi masih ada ya Mas yang di Malang, di Batu? Masih Oh, ya. berjalan. Ya, Karena mungkin nanti kami juga ingin mengirim mahasiswa PKL masih bisa ya Mas ya. iya Bu. Iya, Alhamdulillah, terima kasih adik-adik nih loh, alumni anak ibu yang mungkin paling tua ya di angkatan jurus apa maksudnya rumpun biologi ya, maksudnya senior seangkatan Mas Ali ini yang apa namanya pionir untuk kelompok studi Dark Orchid gitu ya. Terima kasih Mas Ali. Semoga nanti apa yang dipaparkan oleh Mas Ali sangat berguna bagi peserta semua. Kemudian ucapan terima kasih kepada para peserta webinar dan foto kontes. Semoga dengan mengikuti kegiatan Webtoon 2023 ini akan menambah wawasan para peserta. Ucapkan terima kasih yang sudah bekerja keras sehingga acara Webtoon ini terselenggara. Baiklah para hadirin sekalian, Pak Ali, saya izin dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Saya buka acara Webtoon 2023 dengan doa semoga acara berjalan lancar dan sukses. Selamat berwebinar dan kepada peserta foto kontes bersabar menunggu pengumuman ya, sambil mengikuti seminar anggrek ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Webtoon 2023. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Evi. Acara yang selanjutnya yakni pembacaan tata tertib peserta Webtoon 2023. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Baik, terima kasih Ransa. Tata tertib peserta Webtoon 2023. 1.
Peserta webinar diharapkan merename nama dengan format nama, peserta, dan instansi. 2. Peserta webinar diharapkan menyimak seluruh materi yang disampaikan oleh pembicara dari awal hingga akhir acara. 3. Selama acara berlangsung, screen kecuali narasumber dan media. 5. Peserta yang ingin bertanya bisa dengan memperkenalkan diri dengan format nama, peserta, dan asal instansi pada saat sesi tanya jawab. 6. Peserta webinar diharapkan menjaga ketertiban pada saat acara berlangsung. 7. Seluruh peserta diharapkan memperhatikan dan mengikuti seluruh tata tertib. Baik, itu tadi tata tertib peserta Webtoon 2023. Untuk acara yang selanjutnya, yakni penyampaian, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan kembali, saya Novi Dwi Andini yang akan memandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini yang bertemakan Lola Putri Exploring Nature Artistry. Di mana teman-teman semua akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ali Topan yang merupakan CEO PT Muria Sari Bumi. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua. Nah, buat yang hobi memelihara anggrek atau tertarik dengan anggrek dan juga kultur jaringan, yuk ngobrol bareng pemateri kita yang sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Assalamualaikum Pak Ali. Selamat Ya, pagi. Waalaikumsalam. Pagi Mbak. Pagi semuanya teman-teman. Gimana Pak kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum pemaparan materi diberikan, mari kita kenalan dulu dengan Pak Ali lewat CV-nya berikut ini. Nah, beliau ini bernama lengkap Ali Topan SSI yang beralamat tinggal di Kabupaten Batu, Jawa Timur. Nah, beliau memiliki latar pendidikan di jenjang pendidikan yang pertama yaitu di Universitas Negeri Surabaya pada jurusan biologi pada tahun 2005 sampai 2010 dan sekarang masih studi di UGM di jurusan biologi juga. Kemudian pengalaman organisasi yang pertama
yaitu sebagai Dewan Penasehat di Fungi Studi Center Biologi UNESA pada tahun 2007 sampai 2010. Kemudian menjadi pendiri dan juga sekaligus ketua Dalpocit Biologi UNESA pada tahun 2006 sampai 2008. Pengalaman kerja pertama yaitu CEO Sifri Muryasari Gumi pada tahun 2016 sampai sekarang, serta menjadi konsultan bidang kultur jaringan tanaman di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Savitri Project Filipina pada tahun 2016 sampai 2017. Kemudian peneliti bidang kultur jaringan di UPT Materia Medica Batu, Jawa Timur pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian menjadi konsultan di PT KJI pada tahun 2022 hingga sekarang. Kemudian beliau ini juga meraih penghargaan yang pertama juara 3 Semiloka LKMPP pada tahun 2003, finalis LKTI Biologi tingkat nasional pada tahun 2009, finalis National Chemistry of Scientech pada tahun 2010, juara 3 Himateka ITS pada tahun 2009 dan 2010, dan juara 1 kompetisi wirausaha muda. Baik, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Pak Ali. Untuk itu, saya persilahkan. Ya, terima kasih semuanya untuk atas kesempatan yang diberikan. Ya, selamat pagi Bu Evi ya dan teman-teman semuanya. Untuk panitia saya dibantu ini ya materi yang sudah saya kirim ya untuk menampilkan di layar. Ya, sebelum kita mulai di acara materi ya tentunya di webinar nasional dan foto kontes ya tentang Floral Putri Exploring Nature Artistry. Saya akan bicara singkat sebulan itu di taman. Waktu itu anggota adanya BioSC adalah salah satu bagi saya sangat bagus ya karena teman-teman Dalpocit nanti juga bisa kolaborasi ya. Mereka juga 1 tahun ya. Jadi duluan komunitas Dalpocit, setelah itu adanya BioSC. Nah di sana juga sama sekarang sampai saat ini tanaman anggrek ya. Ya seperti itu. Nah, untuk penyampaian materi pagi ini nanti saya akan mencoba untuk langsung ya. Jadi ketika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi lebih enak ya. Untuk materinya bisa ditampilkan ya panitia ya. Ya. Baik, teman-teman. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih ya.
Bisa diperbesar ya gambarnya ya. Oke, ya teman-teman, ini saya ibaratkan adalah diri saya yang berada di pesawat ya. Ini studi biologi juga khususnya teman-teman komunitas anggrek yang dalam satu gerbang ya, yaitu namanya adalah pesawat. Tentunya teman-teman di sini tentunya komunitas anggrek ya, bahwa komunitas anggrek ini adalah salah satu kendaraan ya, kendaraan teman-teman untuk menuju apa yang dinamakan nanti adalah identitas ya. Jadi komunitas anggrek ini kan identitasnya tanaman anggrek. Dan kenapa saya kasih gambar seperti ini ya, tujuannya kita ini mau sebagai pengemudi apa penunggu, ya kan. Nah ini di dalam pesawat ini kan saya ibaratkan diri saya ini lagi mendengarkan ya apapun itu yang dekat dengan saya. Terus saya lagi berpikir apa nih yang mau saya lakukan di kampus terutama di jurusan biologi. Ini yang harus kalian pikirkan saat ini. Belajar dan praktek yang secara tepat untuk mengantarkan kalian ini sebagai calon-calon ya, barangkali nanti calon penerus dari BFI maupun di bidang yang lain ataupun entrepreneur atau bidang yang lain tentunya. Nah, di sini adalah biologi terutama komunitas Dakorjit ini sebagai kendaraan ya, kendaraan kalian untuk meraih sukses. Intinya di situ. Ya. Oke, untuk berikutnya, slide berikutnya. Ya, nah di sini adalah tanaman anggrek ya. Di teman-teman yang mungkin belum familiar, jadi yang paling kiri ini adalah tanaman yang termasuk tanaman anggrek langka ya, sites. Jadi sudah mendekati kepunahan menurut data. Yang pertama adalah Paphiodilum supardii. Ya, barangkali ada nama tetangganya supardii. Nah, ini salah satu anggrek yang terbilang langka dan perlu dikembangkan. Terus yang sebelahnya ini adalah Cattleya forgesii. Ini salah satu spesies ya yang bukan dari Indonesia ya. Saya tampilkan supaya nanti ada gambaran-gambaran adik-adik ingin mempelajari anggrek itu lebih jauh. Terus yang paling kanan, pojok paling kanan atas ini adalah Phalaenopsis gigantea. Ini salah satu bagian yang punya histori ya, saya di sini adalah untuk salah satu tesis saya nanti ke depan. Jadi saya akan menggambarkan apa yang saya lakukan di S2 nanti. Paling pojok kiri atas bawah itu namanya adalah Dendrobium violaceflaven. Ya, ini adalah salah satu jenis dendro yang ada di Papua yang merupakan mother plant ya atau indukan yang biasanya digunakan untuk menurunkan karakter-karakter, salah satunya adalah supaya anggreknya lebih wangi ataupun lebih tebal. Jadi di komunitas ini kan yang telah dibangun tidak hanya mengenal, tapi gimana cara kita mempelajari fisiologi sekali ya. Dan berikutnya ya yang warnanya biru ya, itu bukan ungu ya, biru itu adalah Vanda sorolea, itu Filipina punya ya, yang salah satunya mother plant-nya ini bisa menurunkan warna karakter blue ya. Jadi genetik blue-nya ini bisa diturunkan oleh keturunannya nanti bila kita melakukan apa namanya penyilangan. Selanjutnya di samping yang Vanda sorolea ya, itu ada Spatoglotis plicata, yaitu anggrek tanah. Dan berikutnya adalah ada Cymbidium ya. Jadi anggrek-anggrek ini mewakili dari ribuan jenis anggrek yang paling banyak dibudidayakan di lingkungan. Artinya yang sering dikomersil di beberapa area ya. Terutama saya akan berbicara tentang peluang anggrek ya. Jadi anggrek ini sebetulnya
Indonesia ini belum mampu untuk memproduksi tanaman anggrek sebetulnya, walaupun Indonesia ini salah satu sumber plasma yang paling besar, kedua dan ketiga di dunia untuk masalah anggrek. Jadi anggrek-anggrek yang kalian lihat di beberapa tempat itu adalah anggrek produksi, kalau tidak Thailand juga Taiwan maupun Singapura. Jadi bila mana nantinya ingin memilih wirausaha untuk jenis tanaman, terutama tanaman anggrek, ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, silakan ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya, ya, ya, tentang pengetahuan juga. Oke, untuk materi berikutnya silakan. Bilang tadi PSDE yaitu pola supply dan demand. Jadi ada siklus ya. Jadi ada permintaan dan supply ini di pasar. Jadi saya bilang ini ada dua, yaitu ada anggrek alam ya, wild type atau anggrek hybrid. Jadi adik-adik kalau ingin mempelajari anggrek itu yang paling utama biar tidak bingung. Jadi harus diklik itu ya, di googling yaitu anggrek alam. Jadi anggrek itu jenisnya apa aja. Tadi yang materi slide sebelumnya kan sudah saya jelaskan. Ada anggrek dendrobium, ada anggrek Phalaenopsis, ada Papiopedilum, ada Vanda, ada Cattleya, ada Cymbidium ya, dan banyak jenis yang lainnya yang perlu dipelajari, yaitu kita harus mempelajari anggrek alam itu sendiri. Dari situ nanti adik-adik akan diantar dengan anggrek hybrid. Kenapa harus belajar dari anggrek alam? Ketika nanti adik-adik katakanlah maaf ya, praktikum lapang misalkan di salah satu tempat budidaya anggrek katakanlah di Malang kan banyak ya kan, maupun nanti di luar kota. Oh anggrek ini namanya katakanlah Dendrobium widiowati atau Dendrobium alitopan katakanlah. Nah dari mana memang nama itu? Nah nanti adik-adik bisa cek di website ya, tentunya nanti akan bisa melihat dari mana sih asal-usul anggrek yang bernama Dendrobium alitopan katakanlah tadi dari mana. Oh ternyata setelah dicari apa namanya mother plant-nya dari induk betinanya dari katakanlah dari Lasientara tadi, untuk induk jantannya mungkin dari jenis yang lain. Nah di situ ada proses-prosesnya. Dan dulu kan tidak seperti sekarang ya, semua serba online. Kalau dulu itu kan berkirim surat ke apa namanya ke salah satu instansi yang digunakan untuk mendaftar tanaman anggrek. Nah, di sini saya akan memperjelas di gambar ya paling bawah. Untuk perbanyakan atau multiplikasi ya, di sini kan saya bilang kultur in vitro ya. Jadi adik-adik harus bisa membedakan kultur jaringan sama dengan kultur in vitro. Kalau kultur jaringan, artinya adik-adik ini kan menanam jaringan. Nah, sekarang saya tanya, adik-adik selama ini tentunya di komunitas Dakorjit sudah menanam jaringan apa anggreknya? Saya tanya sekarang, sudah menanam biji atau menanam daun? Nah, kalau sudah menanam biji, artinya itu kan bukan jaringan, tetapi organ. Jadi kita menyebutnya namanya adalah multiplikasi kultur, bukan kultur jaringan, bukan kultur jaringan tapi kultur organ. Makanya ini saya menggarisbawahi kalau kita bicara kultur in vitro itu bicara kultur semuanya, baik kultur sel, kultur jaringan, kultur organ, ya kan, kultur suspensi atau yang lain-lain nanti bisa dipelajari lebih. Jadi saya di sini menggarisbawahi kultur in vitro. Apa yang dimaksud dengan kultur in vitro adalah kita itu menanam salah satu bagian tanam. Entah itu sel, entah itu jaringan, entah itu organ, entah itu bagian yang lain yang ditanam pada media buatan. Jadi kita bisa menanam pada media-media tertentu. Contoh kalau di anggrek katakanlah yang paling bagus di Vaccine NWN. Ternyata setelah di riset ternyata tidak juga. Ternyata ada beberapa
anggrek yang tidak bisa optimal di Fasin and Wen, tetapi bisa optimal di Murasik and Skog maupun NP New Phalaenopsis atau Knudsen atau jenis-jenis media yang lain, sehingga perlu dilakukan riset dan cross check. Disinilah peran-peran dari komunitas anggota Daur Orchid maupun teman-teman yang lain untuk sering mempelajari, terutama baca lah ya. Baca jurnal-jurnal itu paling penting untuk mensupport knowledge kalian ya. Terus dari multiplikasi itu kan ada dua kan, ada generatif sama vegetatif. Nah, generatif itu kan dari biji. Jadi adik-adik bisa melihat jelas, yaitu gambar yang pertama di bawah itu kan tentang pertumbuhan perkecambahan biji anggrek. Ya, dari testa yang pertama itu kan ternyata biji anggrek kalau adik-adik lihat ya. Boleh dilihat ya kan di kampus kan, terutama di jurusan kan mensupport banget itu, ada mikroskop binokular. Kalau dulu saya di C10 ya, iseng-iseng kalau lagi rehat gitu saya pinjam mikroskop untuk melihat. Ternyata dalamnya itu bagus sekali, yaitu ada testa, ada jacket atau semacam selubung yang melindungi biji tersebut. Nah, inilah yang menginspirasi, mohon maaf ya, menginspirasi UGM untuk membangun gedung biodiversity ya, yang awalnya ini adalah terinspirasi dari salah satunya adalah bentuk biji anggrek. Jadi adik-adik kalau nanti katakanlah mau melanjutkan di kampus di UGM maupun kolaborasi dengan BioSJ ya, biologi UGM, itu adik-adik lihat bangunan baru yang baru diresmikan, yaitu terinspirasi dari salah satu bentuk biji anggrek perkecambahan yang paling bawah itu. Nah, di situ kan ada tahapannya nih. Ada tahapan fase globuler, ya kan? Fase torpedo sampai hati, ya. Nanti akan muncul yang dinamakan adalah protokom. Nah, di sini juga saya garis bawahi, adik-adik kan mungkin di pembacaan jurnal kan ada namanya protokom sama protokom Legradis. Ya, dicatat ya. Kalau protokom itu adalah kita melakukan multiplikasi yang berasal dari biji. Kalau protokom like bodies atau PLB itu adalah proses degenerasi yang dikatakanlah sumber eksplorasinya berasal dari organ atau daun. Jadi kalau kita nanam daun menjadi ditumbuhkan ke awal atau ditumbuhkan menjadi protokom, itu nyebutnya bukan protokom lagi, tetapi protokom like bodies. Ya, jadi harus bisa membedakan. Nah, gambarannya jelas, nanti bisa dibaca-baca banyak kan? Gitu. Terus selain dari vegetatif juga, selain dari generatif juga ada yang berasal dari vegetatif. Nah, ini fusi protoplas ini. Yang gambar nomor 2 itu fusi. Jadi fusi protoplas itu adalah selnya, dinding selnya dihilangkan sehingga memakai larutan enzim untuk menyatukan sel dari varietas A dengan varietas B, katakanlah anggrek pertama dengan anggrek kedua digabungkan dalam satu sel buatan. Ya, gambarnya seperti itu. Terus yang ketiga, yaitu ya ini sangat jelas sekali ya bahwa jaringan meristem itu adanya di dalam bagian dalam. Nah, untuk tambahan adik-adik, untuk meristem tisu ya atau jaringan meristem itu ada dua. Ada jaringan meristem apikal ya, jadi sud apical meristem yaitu SAM itu yang berada di dalam tunas yang seperti digambar, maupun ada namanya RAM, root apical meristem. Nah, kalau root apical meristem itu adanya di bagian dalam di akar. Jadi ada dua ya, yang nantinya sub apical meristem ini akan tumbuh menjadi organ daun maupun organ bunga yang berkembang lagi menjadi buah, titik puncaknya di buah. Jadi perkembangan bunga, perkembangan buah dan biji itu diawali dari jaringan meristem. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini mungkin adik-adik? Silakan ditanyakan. Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Mohon dibantuannya di slide berikutnya. Nah, oke. Ya, ini ya, untuk diketahui ada banyak beragam manfaat teknik kultur in vitro ya. Sekali lagi, kultur in vitro ini harus dipegang dulu. Soalnya ini harus dipegang dulu. Apa yang dimaksud kultur in vitro? Ya,
Jadi sekarang banyak sekali materi-materi yang berkaitan dengan kultur jaringan ini ditulis menjadi sebuah kultur in vitro. Nah, di sini manfaatnya yang pertama adalah tanaman bebas virus. Kenapa tanaman bebas virus ini adalah karena yang kita ambil ini adalah jaringan yang paling dalam yang ukurannya sekitar 1-2 mili, di mana bagian organ sel, organel sel terutama di vakuola itu reaktif ya, keaktifan dari meristem itu sangat besar sehingga mengalahkan dari pertumbuhan organisme yang lain sehingga dia mampu menekan bakteri maupun virus yang mau masuk dalam perkembangan sistem perkembangan dari jaringan meristem itu sendiri. Ini alasan kenapa teknik kultur in vitro adalah bisa mampu menghasilkan tanaman bebas virus. Ya. Terus yang kedua, mikropropagasi atau perbanyakan hasilnya seragam dan jumlah besar. Ya kan? Pasti ya, karena kan kita bisa atur tuh di dalam lab. Terus yang ketiga adalah menyelamatkan embrio atau konservasi. Jadi adik-adik nggak perlu bingung kalau teman-temannya nanti demo di sana konservasi, terus apa namanya ada pembakaran hutan, ya kan? Orang utannya banyak yang meninggal katanya atau macanya ditangkap atau diburu. Tapi jarang kan kita berbicara anggreknya yang mati berapa? Kan jarang sekali. Itu berapa kerugiannya? Bisa-bisa sudah mencapai angka T ya. Disitulah yang menyebabkan sebuah apa namanya miris lah ya ibaratnya. Kalau hutan kebakar katakanlah, pasti anggreknya itu pasti tersisihkan, ya kan? Karena yang menjadi titik fokusnya mungkin bidang yang lain pasti. Tapi kalau kita mau apa namanya objektif ya bahwa banyak sekali imbas dari kerusakan tadi yaitu berhubungannya dengan kerusakan jenis anggrek. Terutama di sini saya sebutkan yang ketiga adalah kalian sebenarnya komunitas Dakwah sudah bagus, yaitu sudah melakukan konservasi ya. Intinya di situ. Terus selanjutnya adalah memfasilitasi rekayasa genetik genome editing. Jadi ketika adik-adik nanti katakanlah mau mempelajari genome editing, itu harus dan tahu menguasai apa yang dimaksud dengan teknik kultur in vitro. Tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis. Sehingga adik-adik ya, mumpung belajar di komunitas ya, minta arahan sama ibu ya, terutama praktik nih ya kan, praktek ini sangat sangat penting, ini sangat menunjang kerja di dunia luar. Maksudnya setelah kalian lulus ini sangat-sangat mensupport bila kalian bekerja di bidang kultur jaringan atau bioteknologi, bahwa kultur in vitro menjadikan sebuah syarat untuk kalian ini bisa masuk ke bidang itu karena nilai plus ya. Jadi saya kasih gambaran lebih. Rekayasa genetik ini adalah kita merubah genome editing. Jadi ini yang saya lakukan saat ini. Gimana? Ini ada gambarannya ya, digambarin di samping. Ini kenapa sih? Kan ada nih yang apa namanya daunnya tepinya kuning itu, yang H ya, yang H itu coba kalian lihat, amati bahwa di situ adalah ada namanya kok bisa kuning, yang lain kok tidak, karena itu ada peran dari sel yang dinamakan adalah gen FAR2, gen penentu mutasi warna daun itu berubah. Dan gen-gen itu ada di organela tanaman. Jadi kalau adik-adik lihat di lapang ya, loh kok daun anggreknya warnanya tepinya kok putih kok kuning. Terus habis gitu pembunganya kok lebih cepat. Nah, itulah yang dinamakan genome editing yang dilakukan oleh negara asing dalam memproduksi tanaman anggrek. Coba dilihat kalau anggrek Thailand, kenapa dia tanamannya mudah tumbuh tunas, terus apa pembunganya cepat? Karena sudah dilakukan genome editing, yaitu adalah mengoverekspresi atau meningkatkan gen-gen yang ada di dalam tanaman untuk menghasilkan bunga yang lebih cepat, atau saya sebut di sini adalah gen florigen. Jadi gen yang berhubungan dengan perkembangan tanaman, terutama pembungaan. Ada gen daun ya, gen FAR2.
atau gen-gen yang lain ya. Ini sangat berhubungan dengan kultur in vitro, Dek. Jadi kultur in vitro ini adalah salah satu pesawat tadi ya yang kalian gunakan untuk menuju kesuksesan tadi. Ya, intinya di situ. Terus berikutnya adalah menghasilkan metabolit sekunder. Jadi adik-adik tidak hanya anggrek itu sebagai penghias, tidak juga. Ada perusahaan di Sidoarjo ya, tapi saya lupa itu mengembangkan rimpang dari spatoglotis untuk obat batuk dulu. Nah, itu jadi metabolit sekunder adalah hasil dari metabolit primer ya. Jadi yang bisa digunakan sebagai bahan baku obat. Jadi anggrek-anggrek itu kalau di luar ada juga sebagai apa namanya minuman, ada juga sebagai apa pembuat ikat pinggang ataupun yang lain ya. Terutama di bahan baku obat belum ada ya di lokal, tetapi di asing sudah banyak dikembangkan. Ya, kalian bisa mempelajari di jurnal banyak sekali. Terus mengetahui perkembangan sel secara in vitro. Tadi di slide awal itu kan sudah saya terangkan bahwa ada perkembangan yang dinamakan adalah pelepasan testa atau jaket atau di biji anggrek itu tadi kan ada testa ya. Nah, di situ nanti kan ada pertumbuhan perkembangan sel menuju fase globuler, fase hati, fase torpedosi, dan memunculkan tunas melalui shoot apical meristem maupun menumbuhkan akar. Jadi kalau kalian yang pernah praktek atau mengambil mata kuliah kultur jaringan, ya itu ada namanya pertumbuhan dan perkembangan. Itu sangat penting. Ya, di sini di kultur in vitro itu kita bisa lihat betul bahwa sel-sel itu melakukan pertumbuhan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh interaksi antara tanaman dan luar tanaman. Kalau luar tanaman katakanlah tadi media, kondisi cahaya, temperatur, ya itu adalah faktor-faktor yang saling berinteraksi. Bukan apa tanaman dulu mempengaruhi apa namanya lingkungan, tapi keduanya ini yang saling berpengaruh ya. Terus menghasilkan galur murni. Di sini untuk menghasilkan galur murni ini bisa melewati kultur pola. Ya. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan adik-adik? Silakan, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, ini ya. Ada yang dinamakan adalah bioteknologi, yaitu kultur in vitro. Kenapa saya kasih huruf yang lebih besar? Supaya kita paham nih ya, kultur in vitro tadi. Nah, jadi gambarannya, ya, gambar pojok kiri paling atas, itu kan kita lihat nih, batang-batang yang yang ditanam mampu menghasilkan tunas-tunas baru. Sedangkan yang gambar paling kanan, paling bawah kanan, ini adalah kanan paling bawah ini ada yang dibotoli, ya, diperbanyak. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa yang gambar yang paling kiri atas ini adalah bibit terbatas dan monoton. Jadi bibit yang ada di pasaran sekarang ini kan terbatas dan warnanya kan monoton, ya itu aja ya kan. Nah, terus waktu pertumbuhan dan pembungaan lama. Ya kan? Nah, di sini peran kultur in vitro Dek, mampu membuat atau menciptakan atau menghasilkan bibit berlimpah dan variatif. Nah, jadi ada kegiatannya perlu dikembangkan, yaitu adalah membotoli belajar membotolkan anggrek itu seperti apa. Ya, ini kan sebuah knowledge ya, sebuah pengetahuan yang baru ya. Gimana caranya kita bisa membuat bibit yang variatif yang tadi barusan saya jelaskan. Variatif itu bisa secara mudah, yaitu kita dengan menyilang jenis anggrek maupun kita main-main dengan gen katakanlah gen pembungaannya ataupun genome editing yang lain sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda. Ya, mungkin warnanya dikasih bentol-bentol atau dikasih apa namanya garis ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya kultur in vitro, jadi bibit ini yang terbatas bisa menjadi bibit yang berlimpah, variatif, dan pembungaannya cepat. Jadi bunganya katakanlah yang
prosesnya dari biji sampai berbunga ini untuk dendro katakanlah 1,5, kalau bulan ini 2 tahun, kalau vanda bisa 7 tahun. Nah ini bisa dipersingkat, mungkin lebih cepat, bisa di overekspresi gennya, seperti itu. Oke, bisa di next slide-nya. Nah di sini ada prinsip dasar kultur in vitro. Ya, yang pertama, sel tumbuhan bersifat autonom. Ya, jadi adik-adik harus paham tuh bahwa sel tumbuhan itu bisa secara mandiri tumbuh dan berkembang. Ya, punya kemampuan di sana. Walaupun dia dilukai, ya dilakukan perlukaan, dia tetap melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Terus yang kedua, sel tumbuhan menjalankan regulasi genetik, yaitu pengaturan genetik untuk switch on atau off suatu gen. Jadi di bagian tanaman itu ada gen-gen yang mereka bisa mengatur kapan on, kapan off. Jadi ini saya gambarkan dengan keberadaan adik-adik ada di Sidoarjo kan, terus menanam anggrek di tempat lain yang lebih dingin, terus ditempatkan di daerah yang dataran rendah. Apa yang terjadi? Ternyata ada perubahan warna, ada apa namanya, metabolismenya yang berubah, fenotipnya berubah. Nah, ini yang dimaksud bahwa gen di dalam tanaman itu bisa melakukan switch on atau switch off, ataupun katakanlah kita mau ngultur nih, mau ngultur daun atau organ nih. Nah, di situ kan ada beberapa nih gen di dalam tanaman ini yang bisa menghentikan perlukaan katakanlah. Jadi ketika kita memotong akar atau daun tuh, nah itu kan dilukai itu. Gimana cara tanaman bisa tumbuh dengan perlukaan yang begitu hebat? Nah, ini adalah ada peran-peran gen yang mengatur dirinya untuk switch on, switch off, menghentikan perlukaan katakanlah, dan mengaktifkan subapical meristem atau root apical meristem yang digunakan nanti untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, terus yang ketiga ada namanya ekspresi gen dipengaruhi, diinduksi oleh intrinsik dan ekstrinsik kimiawi dan fisik. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa ekspresi gen tanaman itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor tanamannya dengan lingkungannya, baik itu kimiawi, chemical ya, dan fisik perlukaan. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, fitohormon akan menginduksi dan merepress. Merepress itu adalah menghambat pembelahan dan perkembangan sel seluruh tanaman. Nah, dinamakan fitohormon itu kan ada ya, yang mungkin adik-adik sudah sering mendengar nih, hormon auxin, giberelin, sitokinin, asam absisat, brasinosteroid, jasmonate acid. Nah, itu kan ada hormon-hormon baru nih. Ya, di madu itu juga brasinosteroid ya, termasuk hormon baru ya yang digunakan untuk apa namanya, sebagai penguat ya tanaman. Nah, itu jadi banyak sekali hormon-hormon yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan tanaman anggrek secara kultur in vitro ya. Jadi banyak sekali, tidak hanya peran hormon ya, ada banyak peran itu dari terutama dari protein-protein ya, dari protein, vitamin. Nah, itu juga ada peran. Jadi tidak hanya faktor hormonnya, tetapi juga ada faktor protein-protein yang lain ya. Oke. Mungkin slide berikutnya. Ya, di sini ada gambaran tentang teknik kultur in vitro untuk mikropropagasi tanaman. Jadi gambarannya adalah bahwa ketika kita melakukan kultur in vitro atau kultur jaringan, katakan ya, kita menanam jaringan atau menanam organ, itu ada peran dari hormon di mana kita bisa menghasilkan kalus ya, atau tanaman utuh. Jadi ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Dan di layar ada gambar tentang bioreaktor. Nah, ini ada salah satu kakak kelas kalian juga, teman saya dulu di Dakorjit ya, Mas Danis ya, sekarang mengembangkan kultur jaringan lewat bioreaktor ya, namanya Danis Bioreaktor. Itu bisa di IG-nya bisa dilihat nanti, kalian juga bisa diskusi ya. Dan ini juga saya lakukan tentang gimana caranya mikropropagasi menggunakan bioreaktor ya. Terus yang di kanan yaitu ada technical thin cell layer. Nah, ini jarang sekali
bahwa thin cell layer ini sangat penting deh. Kalau adik-adik katakanlah praktek pernah melakukan subkultur. Nah, subkultur itu kan hanya memindah. Tetapi di sini kalian bisa melakukan thin cell layer, yaitu adalah mengambil bagian katakanlah potongan daun, itu kalian bisa melakukan slice, melakukan potongan-potongan tipis. Jadi adik-adik ya, yang cewek-cewek nih, katakanlah mau masak, itu kan potong bawang merah, itu kan tipis-tipis banget. Nah, di sini yang saya maksud thin cell layer itu adalah kita memotong lapisan setipis mungkin pada organ tanaman anggrek katakanlah, untuk ditumbuhkan pada medium, terus dilakukan penggelapan selama 2 minggu, nanti kita dapatkan materi multiplikasi yang lebih cepat, ya bisa 2-3 kali lipat dari subkultur biasa. Kalau subkultur biasa kan ngambil daun, potong jadi 2 atau jadi 3. Kalau ini kan satu potongan bisa menjadi mungkin bisa 10-15. Jadi dari satu bagian potongan daun yang awalnya yang kita potong jadi 2 atau 3, ini bisa jadi 10 sampai 15. Ini yang saya maksud tentang metode thin cell layer. Ya, yang mungkin adik-adik nanti bisa pelajari lebih lanjut ya. Oke, demikian pemaparan materi dari saya. Ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, bila ada pertanyaan, saya persilakan. Saya kembalikan pada moderator Webton ya. Saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali untuk pemaparan materi yang telah diberikan. Bagaimana pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa dari pemateri kita hari ini. Nah, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget nih disampaikan. Silakan untuk raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom yang sudah disediakan dengan format nama asal _ instansi. Silakan untuk Siti Fatimah Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Fatimah Zahra, asal instansi UNESA. Yang ingin saya tanyakan mengenai ini, Bapak. Mungkin selain banyaknya manfaat dalam teknik kultur in vitro tadi, mungkin juga terdapat tantangan atau kesulitan dalam teknik tersebut. Nah, apa kesulitan-kesulitannya dan bagaimana cara atau solusi tertentu yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan teknik kultur in vitro tersebut? Terima kasih. Ya, oke. Bisa langsung saya jawab ya, sambil menunggu pertanyaan teman yang lain ya. Ya, jadi kesulitan itu pasti ya, pasti ada di dalam setiap aktivitas kita ya. Terutama di kultur in vitro, katakanlah yang paling dasar ya. Tadi katakan, ternyata kultur jaringan itu kita menanam jaringan loh. Jadi bukan menanam organ. Nah, itu kan terus habis gitu gimana sih cara kita menanam kultur jaringan yang benar? Artinya kan kita harus tahu nih, jaringan itu apa? Kumpulan sel. Terus jaringan yang tanam adalah jaringan meristem. Gimana sih bentuknya jaringan meristem? Tadi di layar kan sudah saya tampilkan nih. Ada jaringan meristem. Oh, bentuknya seperti itu. Terus bagiannya ada di sana. Jadi yang saya ambil seperti itu. Terus kita tanam nih. Kita tanam pada media buatan. Katakanlah adik-adik sering dengar yaitu adalah media MS, katakanlah Murasic and Scoop. Jadi jaringan itu kita potong, kita potong, terus kita tanam di media Murasic and Scoop. Ternyata tidak tumbuh optimal. Kenapa? Oh, ternyata setelah dicari medianya tidak cocok. Jadi saya melakukan variasi media. Medianya bisa katakanlah saya membuat media NP atau New Phalaenopsis. Terus ada media Knudsen atau media DKW atau yang lain. Nah, ini saya bandingkan dengan variasi media. Ternyata Dek Zahro dapatkan adalah ternyata di pertumbuhan dengan media Knudsen atau media DKW itu pertumbuhannya mungkin lebih cepat. Nah, di situ jadi sebetulnya kesulitan itu adalah mengantarkan kita terhadap keberhasilan. Hanya terkadang adik-adik ketika ada kesulitan itu kayak ada down regulasi kalau dalam sel ada
ada down regulasi ya. Jadi kayak wah gimana nih, dilanjutkan apa enggak sih? Nah, seperti itu. Jadi intinya kesulitan itu adalah salah satu faktor penting kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi saya boleh bercerita sedikit bahwa kesulitan-kesulitan itulah saat yang saya dapatkan di kampus mengantarkan saya belajar sejauh ini, bisa di hadapan adik-adik. Jadi jangan takut akan menghadapi kesulitan ya. Kan kalau di kampus kan alhamdulillah nih ada Bu Evi atau ibu-ibu yang lain atau bapak yang lain mungkin bisa menjadi teman kita untuk share. Nah, disitulah apalagi ada komunitas nih. Jadi ketika adik Syahrul katakanlah mendapatkan kesulitan bisa dibicarakan, dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain. Intinya kesulitan membawa keberhasilan dan kesulitan itu ada metode-metode tertentu. Jadi kuncinya saya kasih saran kalau adik-adik sekarang mengalami banyak kesulitan, terutama di bidang biologi, jangan jauh-jauh ya baca jurnal yang terindeks Scopus ataupun yang lain-lain itu dicari, terutama karena begini. Oh, saya mau menanam kultur jaringan anggrek bulan. Nah, apa yang mau dititik fokuskan? Jaringan apa? Medium apa? Perlakuan apa? Targetnya apa? Nah, ini dicari di jurnal. Ada enggak? Kalau ada, kita pelajari dulu apa yang membedakan. Jadi jangan-jangan adik-adik nanti mohon maaf ya, nanti mau skripsinya katakanlah Dek Sarom, skripsinya mau kultur jaringan anggrek katakanlah. Mau di overekspresi, daunnya mau dibuat varigata tadi. Nah, dicari di jurnal. Ada enggak kalau saya pakai Dendrobium C atau Violacea flavum tadi? Oh, ternyata belum ada. Nah, kalau ada kan nggak bisa nih mau dipublish nanti. Jadi kalau adik-adik ini mumpung masih S1 ya, saya saranin untuk banyak-banyak baca jurnal, praktik, diskusi sama Bapak Ibu dosen. Nanti arahnya bahwa adik-adik ini targetnya kalau di bidang pendidikan adalah jurnal ya. Jadi kalau kalian ini katakanlah punya CV, ya mohon maaf ya, ini saya buka aja. Kalau jurnalnya banyak itu kan, wah bagus nih. Nah ini kesalahan saya banyak melakukan sesuatu deh. Banyak melakukan metode-metode baru, namun tidak tercatat secara jurnal. Kan sayang sekali. Nah, itu ya. Ini tambahan dari saya. Gitu ya, Dek Zahro. Mungkin kalau belum puas, saya puasin ya. Jadi silakan kalau belum jelas silakan ditanyakan lagi. Makasih. Bagaimana untuk Fatimah Zahra? Apakah sudah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih banyak Bapak Ali Topan. Selanjutnya pertanyaan kedua bisa disampaikan kepada Saudara Safero. Dipersilakan. Izin kakak-kakak dan Pak, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena sedang berada di luar. Perkenalkan saya Asafero Muhammad Fatoni dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang di program studi Teknologi Benih. Di sini sangat luar biasa materi yang diberikan Pak Ali Topan mengenai anggrek dan kultur in vitro-nya. Saya sendiri juga memiliki hobi untuk merawat anggrek dari SMA dan alhamdulillah masih konsisten walaupun ada beberapa kendala dan untuk kultur in vitro sendiri juga saya sangat minat dan alhamdulillah kesempatan sekarang ini sedang MBKM di salah satu usaha kultur in vitro di Wonosobo yang semoga bisa juga mensupport saya dalam kedepannya. Nah, mungkin yang saya tanyakan agak sedikit melenceng, yakni mengenai wirausahanya, Pak. Nah, sebenarnya saya juga ada keinginan untuk membangun usaha kultur in vitro, khususnya di bidang anggrek. Namun sekarang ini mungkin masih belum optimis dalam artian usaha kayak kultur itu kan mungkin membutuhkan biaya yang besar, ilmunya juga mungkin sulit didapat. Di sini sendiri saya juga bukan kultur in vitro di anggrek. Jadi
belum begitu paham tentang kultur intro anggrek, masih belajar juga. Nah, mungkin pertanyaannya sebagai mahasiswa ini apa sih yang bisa dilakukan sekarang untuk misal mau membangun usaha seperti itu, dan mungkin ke depannya itu gimana sih langkah-langkahnya gitu. Itu mungkin Pak Ali. Kemudian pertanyaan kedua mungkin nanti saya mau, kalau ada materi tentang yang tadi, di sini kan sementara karena saya itu di kultur in vitro kentang MBKM-nya, jadi saya lebih paham mengenai subkultur, tapi ternyata ada metode lain yakni yang thin cell layer teknologi itu. Nah, itu mungkin nanti saya boleh minta jika ada materinya begitu, Pak. Terima kasih. Ya, langsung ya. Sambil menunggu pertanyaan lain, terima kasih Mas Vero atas dua pertanyaannya tadi ya. Yang pertama, ya MBKM Wonosobo Kentang ya. Mungkin kalau Wonosobo mungkin banyak di Kentang ini ya, apa granola Lembang ya, sama apa namanya MZ. MZ ya. Ya, ini yang saya lagi kembangkan juga di rumah. Tejo MZ ya. Ya. Langsung saya jawab ya. Untuk Mas Vero, saya support ya untuk kegiatan wirausahanya ya. Jadi untuk membangun sebuah wirausaha, jangan pernah ada takut, yang penting ilmunya dapat dulu. Apa yang bisa dilakukan adalah, untuk mahasiswa ini kan waktunya juga luangnya banyak ya. Saya dari waktu mahasiswa juga waktunya luang banyak, terutama Sabtu Minggu, bahkan bisa-bisa libur 1 bulan juga dulu. Nah ini Mas Vero gunakan untuk bersilaturahim ya. Bersilaturahim ke teman-teman, terutama di teman-teman anggrek itu kan banyak. Itu bisa di googling ya. Misalkan di Magelang kan banyak tuh, di anggrek-anggrek Candi Orchid ataupun apa namanya di siapa itu ya, ada banyak sih di sini. Itu nanti di googling aja. Nah setelah itu main dulu, main di sana. Oh ternyata di sana ada peluang. Oh tanamannya di sini ini mungkin produksi botolan. Katakanlah mungkin di sini adalah selling tanaman, ataupun di sini itu tempatnya wisata ya. Waktu itu saya diminta menjadi narasumber di daerah Bawen ya, di SMK Bawen ya Mas, di SMK Bawen sama di tempat wisata bunga, saya lupa itu namanya tempat wisatanya. Ini cabangnya ada di Malang, di Santera. Kalau di sana itu kalau nggak salah Selosia. Nah, di sana juga ada labnya. Itu tentang kultur jaringan krisan. Jadi yang saya maksud yang pertama, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah menjalin komunikasi dengan pelaku usaha. Nah, di sini Mas Vero ini mau menjadi sebagai apa? Mungkin katakanlah, mohon maaf ya, sekarang kan musimnya reseller ya, mungkin bisa menjadi reseller, atau katakanlah kalau ilmunya itu nanti ketika melakukan pengunjungan, adik-adik bisa diantarkan, oh ternyata prosesnya seperti ini. Jadi itu bisa membangun inspirasi. Terus ini saya cerita sedikit pengalaman saya waktu saya menjadi mahasiswa. Di luar jam kuliah itu saya membangun ini, di luar sana membangun ya, sehingga saya menjual tanaman dulu itu di daerah Kayun, Surabaya. Jadi ketika teman-teman kata, mohon maaf nih, mungkin lagi aktivitas apa ya. Jadi saya itu sudah belajar wirausaha. Jadi membawa bunga katakanlah 1 karton besar itu saya naik kereta, terus saya ini berdagang di Pasar Kayun. Ya itu ada tekniknya juga ya. Jadi ini tips buat Mas Vero, jangan katakanlah mau jual tanaman anggrek katakanlah di toko bunga di daerah Wonosobo katakanlah. Langsung kita ke toko bunganya menawarkan barang, nggak akan keterima. Karena kita belum menjalin komunikasi dengan penjualnya. Apa yang bisa dibangun adalah silaturahim di sana dulu, silaturahim. Di sini anggreknya apa yang diperjualkan, terus habis gitu jenisnya apa, permintaannya berapa. 1, 2, 3 kali bisa masuk. Itu ya, kuncinya di situ. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau saat ini sangat terbuka, dilakukan usaha melewati online, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk membangun wirausaha memang kadang
adik-adik terkendala dengan apa namanya finance ya, keuangan terutama untuk lab. Sebetulnya lab itu bisa kita bangun secara sederhana di rumah. Kalau kita katakanlah mohon maaf tidak punya autoclave ya yang harganya katakanlah lumayan, itu kita bisa memakai panci presto ya. Kalau katakanlah kita tidak punya laminar, ya gimana kita bisa pakai enkas dari kaca. Nah, jadi alat-alat yang modern itu kan bisa kita adopsi menjadi yang lebih sederhana, namun tidak menghilangkan prinsip-prinsip dari kultur in vitro itu sendiri. Jadi kalau kultur in vitro tadi kan saya ulang ya, bahwa kita menanam bagian tanaman pada medium buatan secara aseptik, jadi steril. Jadi gimana? Jadi ketika kita katakanlah mau berwirausaha, jangan takut. Kita jangan takut bahwa kita nggak punya alat ini, kita nggak punya anggrek ini. Dan katakanlah gini, mau buka kultur jaringan wirausaha anggrek adalah anggrek bulan katakanlah. Ternyata anggrek bulannya aja yang mau dikembangkan itu harganya mahal. Satu plan katanya 5 juta. Tadi kan yang saya sebut tadi plan Psigantia itu kan harganya 5 juta. Wah, eman-eman yo. Lah gimana caranya saya dapat yang gratisan? Ya main ya. Main mungkin ke kebun, sharing, nanti belajar menyilangkan kan dapat buah. Nah, itu dari situ. Itu juga cara-cara yang bisa digunakan. Terus yang kedua, semuanya itu harus konsisten, Mas. Jadi bisa dilakukan itu karena kita konsisten. Kalau enggak ya enggak akan jadi. Terus untuk TCL itu bisa ya, banyak. TCL itu memang salah satu bagian untuk subkultur ya. Kalau kentang itu malah untuk nge-slice-nya malah mudah ya. Tetapi saya kasih tahu bahwa untuk kentang itu sangat mudah. Jadi untuk medianya nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu hormonal, kecuali kita melakukan induksi jaringan meristem. Ini pengalaman saya di kentang dari 10 tahun ini ya. Iya tepat ini 10 tahun lebih 8 bulan. Saya otak-atik kentang itu bahwa kentang itu bisa optimasi di jaringan meristem dengan penambahan GA3 sebesar 0,1 miligram dan NAA itu bisa optimasi untuk pertumbuhan jaringan meristem kentang ya. Kalau untuk multiplikasinya nggak perlu ya, nggak perlu untuk apa namanya aneh-aneh. Jadi untuk thin cell layer-nya mungkin bisa digunakan untuk perbanyakan galusnya saja ya, seperti itu ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada kurangnya bisa ditanyakan kembali ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Saudara Asavero? Masih menjawab. Izin, terima kasih banyak Pak Ali atas support dan jawabannya sangat menarik. Ya, nanti saya akan perbanyak lagi untuk komunikasi dan silaturahim ke nursery anggrek dan juga belajar pastinya. Kemudian untuk mungkin izin tanya lagi Pak, apakah ada mungkin materi berkenaan mengenai kultur jaringan khususnya di anggrek atau mungkin tentang anggreknya yang budidaya aja, kalau ada bolehkah nanti minta gitu Pak? Oh iya, iya, iya. Nanti mungkin jurnal ya, mungkin lebih ke jurnal ya. Kalau yang anu atau nanti silakan ya, nggak apa-apa. Nah ini Mas Vero, ini kelihatan ya di layar ya. Nah ini 3 minggu kultur kentang MZ ya. Ini yang dikirim dari Wonosobo ya. Ini yang saya berikan MZ saya berikan media MS dengan 0,1 mg GA ya dan 0,1 NAA. Ini jadinya seperti ini. Ya, kalau optimalnya kalau multiplikasinya nggak perlu hormon. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya, bisa dilihat di layar ya. Oke,
Terima kasih. Siap Pak, keren-keren. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya disampaikan Ica Alfiati. Silakan Baik, untuk Ica terima Alfiati. kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Oke, terima kasih. Pak Ali mohon izin bertanya. Jadi ini kan saya masih melakukan koleksi anggrek ya di rumah. Nah ini ada beberapa anggrek saya itu yang kadang gitu sudah keluar spike sama atau kekinya, terus tiba-tiba mati. Nah terus ada juga yang cuma keluar tunasnya aja tapi nggak berbunga. Itu bagaimana sih Pak? Mungkin ada tips dan triknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Jadi ini hubungannya dengan budidaya ya. Budidaya tentang cara kita Iya. budidaya secara tepat di lingkungan. Jadi begini, sebetulnya anggrek itu menurut saya pribadi tanaman yang paling mudah untuk dikembangbiakkan. Paling mudah ya di antara tanaman yang lain. Karena logisnya begini. Kalian beli anggrek, biarkan aja, nggak usah disiram 1 bulan, hingga 3 bulan katakanlah, nggak akan mati. Itu yang menginspirasi saya, gimana regulasi tanaman itu seperti itu, bisa bertahan sejauh itu. Jadi kalau kita ada teman-teman yang punya anggrek cepat mati itu karena tidak mengenal karakter anggreknya. Nah, untuk mempelajari berawal dari sini, Dek. Jadi nggak ada kan anggrek itu yang ditaruh di pot terus digantung kan nggak ada. Yang ada itu anggrek yang menempel di pohon paling atas. Nah, nempelnya itu kan sangat kuat. Bukan berarti kita gantung, nah itu kan terombang-ambing. Itu adalah salah satu faktor kenapa anggrek kita tidak optimal dibandingkan dengan anggrek yang ada di alam maupun di budidaya di tempat lain. Nah, sebetulnya lingkungan itu punya pengaruh. Tadi saya sebutkan di materi bahwa bukan anggrek dan bukan pula lingkungan, namun interaksi antara keduanya yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organ dari anggrek itu sendiri, baik apa tidak. Contoh yang Mbak Ica sebutkan tadi bahwa sudah keluar spek, keluar keiki, terus rusak lagi atau apa. Nah ini karena keadaan suhu, terutama pertimbangannya adalah suhu yang fluktuatif dan yang tidak memberikan kondisi tanaman untuk mengeluarkan spek. Nah, ini ya, dan ini juga bahwa untuk mengeluarkan, katakan gini, tips untuk mengeluarkan spek, katakan saya bilang gitu. Ini berawal dari begini, itu ada kemampuan hormon GA. Hormon GA itu Gibberellin, dia dapat mengoptimasi pertumbuhan spek lebih cepat dengan suhu yang dingin. Artinya tanaman itu tidak hanya disemprot dengan GA, tetapi menyemprotnya itu harus malam hari maupun dikasih cairan es ya, air es, sehingga itu dapat memicu. Nah, pemicuan itu juga kita melihat normal, tanaman yang normal. Katakanlah gini, tanamannya belum dewasa, kan belum mencapai untuk generatif. Kalau kita picu, kita induksi dengan gen pembungaan dengan fitohormon itu tidak akan optimal. Jadi kita untuk mendapatkan spek atau yang calon bunga itu kita harus kondisi normal tanaman itu sendiri. Terus untuk spike dan keiki ini perannya hampir sama ya. Tadi saya sebutkan bahwa shoot apical meristem ini akan menghadirkan namanya adalah daun. Nah, pertumbuhan tunas dan pertumbuhan spike ini sebetulnya dalam satu jalan, tetapi jadi gini, kalau kita dari rumah menuju Unesa, ibaratnya ini ada jalan utama ini
yang jalur ke spek itu ada sendiri, jalur tunas itu ada sendiri. Jadi ini memang berbarengan. Jadi kalau ada tanamannya muncul spek, juga ada muncul keki, ini sebetulnya hal wajar karena ilmunya seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk menjaga yang pertama, tanaman anggrek supaya baik, yang pertama gini, cara menanam, Dek. Jadi jangan sampai menanam itu bagian pangkal, jangan sampai terkubur, jadi ditutupin. Jadi dia harus di atas sedikit di media atau di permukaan media. Terus yang kedua, dia harus dalam keadaan tidak bergerak, tidak goyang. Jadi harus tetap. Nah, keadaan inilah yang dia akan mensupport tumbuhnya akar baru. Nah, tumbuhnya akar-akar inilah yang membuat tanaman konsisten dan tanaman anggrek akan mampu menumbuhkan daun sehingga daun-daun yang optimal akan mendukung terhadap pertumbuhan spek itu sendiri. Jadi cara kita budidaya ya yang perlu dipahami, Dek. Entah itu tanaman anggrek tanah, tanaman anggrek epifit maupun litofitnya. Oke, mungkin begitu ya Mbak Ica. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggih, mohon izin bertanya lagi ya Pak. Lalu apakah tanaman anggrek yang sudah bisa dibilang hampir mati seperti itu atau akarnya busuk itu apakah masih bisa dipertahankan? Mungkin jika bisa bagaimana gitu Pak caranya? Karena ada beberapa anggrek saya itu yang tiba-tiba ternyata akarnya itu busuk seperti itu. Saya bisa ya, saya bisa. Kalau diteorikan ya bahwa saya sebut lagi jaringan meristem atau subapical meristem dan root apical meristem. Jadi subapical meristem itu kan tunas, jaringan meristem yang ditunas, dan root apical meristem itu jaringan meristem yang ada di akar. Dia melakukan pembelahan secara terus-menerus tanpa henti selama tanaman itu nggak mati. Jadi selama tanaman itu katakanlah keadaannya layu atau mau busuk artinya kan tidak mati. Nah, regulasi jaringan meristem itu tumbuh secara terus-menerus sehingga dikatakan bahwa tanaman yang dalam keadaan tanda petik layu ataupun busuk itu masih mampu dilakukan perbaikan. Karena dengan catatan bahwa kita mampu mengkondisikan tanaman anggrek itu sesuai dengan karakternya. Ya, jadi untuk katakanlah dendro itu kan dia optimal di 500 ke bawah DPL, kalau bulan katakanlah di atas MDPL. Namun gimana kalau kita balik? Kan nggak ada masalah. Ternyata tanaman itu adalah mempunyai kelebihan dalam toleransi tinggi dibandingkan dengan hewan. Ya, jadi katakanlah mohon maaf nih, kita nih yang katakanlah tadi ya Mas Vero dari Wonosobo, terus tiba-tiba kuliah di UNESA. Apa yang terjadi? Mungkin awalnya juga kondisinya kok seperti ini ya, panas gini-gini. Nah, nanti akan melakukan namanya regulasi genetik atau gen-gen yang biasanya berhubungan dengan panas ini akan ini apa namanya adaptasi. Jadi tanaman itu paling adaptan dibanding yang lain. Jadi masih bisa Mbak. Ya, mungkin bisa dipotong atau dikasih apa namanya bakterisida atau fungisida mungkin. Dan tambahan lagi bahwa adik-adik bisa baca ya, ada namanya hormon jasmonic acid atau JA, yaitu yang sering mampu mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh belalang katakanlah atau oleh serangga lain. Jadi begini konsepnya, bahwa ketika tanaman itu diinduksi ketika tanaman itu mengalami pertumbuhan yang tidak baik, dia ini akan memicu gen-gennya atau memicu bagian organelnya untuk melawan industri atau melawan penginduksinya tadi. Jadi dia akan mengeluarkan sesuatu, entah itu protein, entah itu enzim, entah itu senyawa lain yang digunakan dia atau hormonal yang digunakan untuk perbaikan tanaman itu sendiri. Ya, seperti itu mungkin. Itu Dek,
apa Mbak Ica yang bisa saya berikan? Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali. Ya, kalau ada kurangnya mohon maaf. Ya. Iya, terima kasih Pak Ali sudah sampun. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan lain? Silakan untuk raise hand. Baik, sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga sharing kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Dan izinkan saya menyampaikan kesimpulan terkait pemaparan tadi. Jadi banyak sekali anggrek yang dipaparkan oleh Bapak Ali Topan, mulai dari anggrek Papua, Dendrobium, dan lainnya. Nah, kultur in vitro ini dibagi menjadi dua, yaitu generatif berupa biji dan vegetatif berupa kultur meristem, organ daun, akar, batang, dan sel haploid. Selain itu juga kita tahu bahwa sel tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang meregulasi genetik yang digunakan untuk switch on atau off. Cara melakukan teknik kultur in vitro yang sangat memudahkan kita untuk memperbanyak jaringan secara cepat. Dan sekali lagi terima kasih pada Bapak Ali Topan atas waktu yang diberikan dan juga ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Novi Dwi Andini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Novi. Terima kasih juga kepada Bapak Ali yang telah memberikan ilmu dan materi yang luar biasa. Acara yang selanjutnya yakni acara yang kita tunggu-tunggu, pengumuman pemenang lomba foto kontes. Mungkin bisa di-share screen, Ransa. Baik, untuk juara yang pertama diraih oleh
budi wibawa dengan spesies bunga Hibiscus rosa sinensis. Kepada Akbar Budi Wibawa, mungkin bisa off cam. Apakah suara saya Mohon maaf tidak bisa on cam karena ini sedang di luar ruangan. Baik. Kemudian untuk juara favorit diraih oleh Asavero Muhammad Fatoni dengan spesies bunga Oncidium Golden Shore. Kepada Asavero Muhammad Fatoni, mungkin bisa on cam. Terima kasih, izin sedang di luar juga Kak. Terima kasih atas penilaiannya dari panitia maupun juri terkait. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Sesi selanjutnya mungkin bisa dokumentasi kepada si Dekdok dengan Pak Ali dan Bu Evi. Saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Satu kali lagi. Baik, terima kasih.